Kalau elu masih salah pilih HP di harga 6 jutaan, fix elu cuma buang duit, bos. Nah, buat ngebantu lu dapetin yang terbaik, gue udah sortir HP 6 jutaan yang banyak dilirik. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tekno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP 6 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Punya desain cakep dan kamera jempolan, Vivo V70 FE bisa jadi solusi buat yang budgetnya nggak sampai Vivo V70. Bezel layarnya lumayan tipis, apalagi dia pakai panel AMOLED 120Hz yang resolusinya udah 1,5K. Rating IP68 dan IP69 juga udah ready, jadi lu bisa ngajak HP ini berenang 1,5 meter selama 2 jam. Kalau dilihat dari chipsetnya yang pakai Dimensity 7360 Turbo, harganya emang pricey. Tapi sisi lebihnya, Vivo ngasih baterai badak 7000 mAh plus fast charging 90 watt. Fitur bypass charging juga ready. Cuma sayangnya fitur wireless charging masih harus absen, bos. Bagian paling ditonjolin Vivo, dia punya kamera belakang 200 megapiksel yang punya detail ajib. Lu bisa manfaatin fitur AI 30 kali super zoom buat jepret objek agak jauh. By the way, kamera belakangnya punya fitur OIS dan juga AIS. Rekam video 4K juga bisa banget dari kamera belakang dan kamera depannya. Gas, kalau lu tertarik sama Vivo V70 FE 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, jadi salah satu HP 6 jutaan all-rounder, H60 Pro 5G juga jadi HP bestseller di kelasnya. Desainnya pakai vegan leather yang nyaman dan punya ketahanan tinggi. Sertifikasi militer tahan banting udah ready, termasuk juga rating IP68 dan IP69. Bagian layarnya juga kelihatan manis berkat konsep curve. Mantapnya juga Motorola ngasih panel POLED 120Hz yang kecerahannya sampai 4500 nits. Buat mesin tempurnya, chipsetnya pakai Dimensity 8350 Extreme, RAM 12GB, dan punya storage seluas 256GB. Masih ngebahas hardware-nya, baterainya punya kapasitas badak 6000 mAh yang lumayan gede. Nggak cuma ada fast charging 90 watt, dia juga support wireless charging 15 watt. Soal kamera juga bisa bersaing sama iPhone 13. Asiknya juga dia ada lensa telefoto 3 kali optical zoom. Gas, kalau lu suka sama Motorola H60 Pro 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Urutan ketiga, punya performa ekstrim tapi tetap dengan harga terjangkau. Poco X8 Pro Max jadi HP terlaris di harga 6 jutaan. Nggak tanggung-tanggung, bos. Chipsetnya pakai Dimensity 9500S yang antutunya tembus 3 jutaan poin. Kalau udah sekencang itu, main game berat apapun bisa lu sikat di grafis tinggi. Yang paling gue suka dari Poco X8 Pro Max, baterainya punya kapasitas super badak 8500 mAh. Gak perlu takut cepet lowbat kalau lagi push rank di luar, karena baterainya bisa tahan sampai 10 jam lebih. Terus kalau baterainya lowbat, ngecasnya juga lumayan ngebut berkat fast charging 100 watt. Buat manfaatin baterainya yang gede itu, HP ini juga support reverse charging 27 watt. Yes, lu bisa andelin buat ngecas smartwatch, TWS, dan masih banyak lagi. Nah, kalau lu kegoda buat punya Poco X8 Pro Max, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Yang kedua, lebih tipis, lebih impactful. Galaxy A57 juga jadi pilihan menarik khusus buat elu pecinta Samsung. Emang sih harganya lebih naik dari Galaxy A56, tapi untungnya Samsung ngasih upgrade yang berasa, bos.
Bobotnya lebih enteng 20 gram. Bodinya juga lebih tipis 0,5 mm dari Galaxy A56. Terus bezel layarnya juga dibuat makin tipis, termasuk layar yang udah pakai Super AMOLED Plus 120 fps. Buat rating ketahanan airnya, sekarang udah upgrade dari IP67 ke IP68. Yes, ketahanan airnya jadi lebih dalam sampai 1,5 meter. Lanjut ngebahas hardware-nya. Samsung nanemin chipset Exynos 1680 5G yang gesit, irit, dan support segudang fitur AI canggih. Cuma sayangnya lagi-lagi baterainya masih 5000 mAh dan 45 watt doang. Setup kameranya emang mirip kayak Galaxy A56, tapi Samsung bilang ukuran sensor kameranya setara kayak Galaxy S26. Oke, kalau lu tertarik sama Galaxy A57, HP-nya bisa disikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, desain makin gahar, pendinginnya juga bukan gimmick. Infinix GT 50 Pro 5G nawarin kemampuan gaming ngebut dan juga stabil. Layarnya pakai AMOLED 144Hz 1,5K yang kecerahannya tembus 4500 nits. Fitur gaming triggersnya juga makin responsif dan punya feel mewah. Gak cuma stabil dan anti overheat, chipsetnya juga lumayan sangar berkat Dimensity 8400 Ultimate. Emang gak sekenceng Snapdragon 8S Gen 4 atau Dimensity 9500S. Tapi balik lagi, HP ini punya liquid cooling aktif yang mirip kayak Red Magic 11 Pro. Nah, kalau lu kepincut sama Infinix GT 50 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Intinya nih bos, buat gaming paling kenceng bisa pilih Poco X8 Pro Max. Terus kalau nyari yang all-rounder, bisa lirik si Motorola H60 Pro 5G. By the way, link beli HP-nya ada di deskripsi tuh. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun.